Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengetahui harga beli bandar dan kita mengusahakan untuk membeli di bawah harga bandar. Sebagai contoh, saya ini Samudra Indonesia ya. Jadi untuk mengetahui cara harga kemarin Samudra Indonesia ini stay di 336 perak ya. Sekarang udah mengalami kenaikan 342. Nah, di sini ini harga beli bandar sehari kemarin. Itu ada CP menjual 1,2 miliar lembar saham ya. Di harga 337 rata-rata. Tetapi yang kita lihat adalah sekitaran 1 bulan. Di sini kita klik, kita kembali ke Agustus. Nah, di sini tercantum harga beli bandar di 1 bulan itu. Rata-rata kan ini bervariasi ya. XL 2,5 miliar itu di harga rata-rata 345. LG menjual di 346. Nah, kalau kita kemarin misalkan buy di harga 336 ya, sebelum akhirnya kan pas closing itu mulai naik di 342. Wah, berarti kita membeli di bawah harga bandar. Nah, di sini masih distribusi ya keterangannya. Nah, kalau kita balik lagi, kalau misalkan di sini harga rata-rata beli ada 336 kan, ada 338, 339, 340. Ada juga yang 334 sih. Tapi cuma dua doang kan, ini YJ sama XC sama YB. Di 335 rata-rata mereka. Kalau kita masuk di 336 berarti kita termasuk harga beli yang di bawah hari itu. Nah, untuk mengetahui harga rata-rata beli bandar di 1 bulan kan tadi udah kita cek. Jadi harga rata-rata bandar di 1 bulan itu rata-rata 90% itu di atas 340. Sedangkan kalau kita belanja SMDR ini di 334 atau 336 itu kita udah membeli di bawah harga bandar. Nah, di sini juga ada sih 338, 339. Nah, biasanya saya cek terus gitu. Nah, 2 bulan ke belakang nih. 2 bulan ke belakang itu masih rata-rata di atas kebanyakannya ya. Ada emang sebagian di sini di 336, 332. Ini yang rendah, paling rendah. Nah, ini PD itu kalau nggak salah apa ya? Lupa saya. Kode broker PD kita cek. Kita cek Mandiri kalau nggak salah. PD oh Indo Premier. Indo Premier mengoleksi 14 miliar itu di harga rata-rata 343. Tapi YP menjual di rata-rata 339 sellernya. Jadi kalau kita masuk di harga 336 kemarin itu kita masuk ibaratnya harga bawah. Ternyata inilah salah satu cara untuk meningkatkan
keakurasian kita buat cuan. Kalau kita beli di bawah harga bandar, itu biasanya harganya lama-lama akan mantul di harga beli. Saya melihat ini di satu influencer saham juga, dia membeli seperti dia membeli saham SSIA di harga 400 karena ada akumulasi bandar. Akumulasi bandar itu bisa dicek ini juga ya. Di running trade kita nanti nih di running trade saya ingin membagikan lagi sedikit cara melihat ada akumulasi besar. Jadi di running trade itu aturannya adalah nanti saya cek di sini ya. Nah, ini aturannya. Aturannya harga kita cari inflow berdasarkan running trade. Kita cari berdasarkan akumulasi. Kita harus pantau sejak pagi harga saham jika di bawah 100 maka ada inflow besar minimal 1000 lot. Misalkan kita di running trade nih saham yang di bawah 100 ada inflow 1000 lot, 2000 lot, 3000 lot. Oh, berarti itu ada akumulasi bandar. Kalau di atas 500 itu minimal 300 lot ke atas. 300 misalkan 500, 1000. Oh, berarti itu ada akumulasi bandar. Caranya adalah lihat di running trade. Running trade jika ada akumulasi pembelian di atas, kalau yang di bawah 100 itu pembeliannya di atas 1000 lot, itu berarti ada akumulasi bandar. Itu salah satunya juga tentang akumulasi ya. Balik lagi kita ke belajar di sini untuk membeli di bawah harga bandar. Nah, tadi kan saya udah ngecek 2 bulan, kita pun harus ngecek ke belakang ya. Tadi 2 bulan, kita langsung ke 4 bulan aja biar cepet. Nah, itu harga masih banyak yang pegang di atas 340. Jadi kalau kita punya barang di bawah 340, itu kita disebutnya lumayan aman ya. Kecuali terjadi sesuatu di perusahaan, misalkan ada laba kuartal 3 turun, atau misalkan ada kasus, itu lain cerita. Ini kita cuma jadi yang pertama kita fundamental ya, yang kedua ternyata kita harus melihat akumulasi bandar. Kalau bisa kita punya barang di bawah harga bandar, intinya begitu. Nah, akumulasi bandar itu selain kita bisa lihat di running trade, kalau teman-teman udah skalanya besar, full time trader, kita bisa lihat di data saham. Misalkan ini HMSP, cuma tetap langganan. Saya ini rencana mau langganan, cuma belum ini. Nah, di sini ini top 5 broker akumulasi. Nanti kalau kita udah langganan ya, di sini langganannya murah kok. Sebulannya 85.000, 3 bulan 249. Mungkin daripada kita sedekah terus ke bandar, rugi, cut loss mulu, ratusan ribu, jutaan, lebih baik kita coba di member di sini nih untuk melihat akumulasi bandar. Nanti di sini ada akumulasi bandarnya, apa catnya naik, apa catnya turun. Kalau turun berarti distribusi, kalau naik berarti akumulasi. Itu salah satunya sih untuk melihat akumulasi bandar. Nah, sebenarnya kalau kita punya harga barang, kemarin sebenarnya SMDR ini pernah dibawa turun, kita lihat di sini.
ke 312 saya di akun Impes untuk jangka panjang itu saya pernah membeli di harga 312 belum lama kalau nggak salah. Nah ini nih, turun ke 312. Nah, kalau kita membeli di 312, 314 gitu sekarang itu udah floating cuan. Cuma belum maksimal. Itu terserah ya masing-masing. Untuk strategi dari memaksimalkan TP ya, memaksimalkan cuan itu pun saya tergantung masing-masing. Kalau misalkan dirasa kuat naik, kalau kita conviction kita, keyakinan kita, alasan kita masih kuat terhadap saham ini, boleh kita hold atau bisa juga trailing stop ya. TP bertahap itu terserah. Kalau ini. Jadi intinya SMDR ini pernah dibawa ke 312. Ke 312 saya sempat masuk di 312 ini. Cuma ya sedikit kembali lagi. Nah, kita lebih baik itu cek bisa mungkin sampai di awal tahun. Harga akumulasi bandarnya berapa sih? Oh, di sini itu udah mulai rendah. Ada 351, 336. Tapi kalau kita masuk di 336 kayak kemarin pas di bawah ini, kita masih disebutnya aman. Karena harga di masa lalu itu jadi lebih akurat harga-harga saat ini daripada harga-harga masa lalu kalau menurut saya. Karena contoh kasus kemarin Indika. Saya masuk Indika itu di 1465. Akhirnya saya TP di 1500 ya begitu ya. Tapi ketika saya masuk sedikit-sedikit gitu karena saya melihat Indika itu harga rata-rata bandar di 1 tahun itu ada yang 1200, katanya 1300. Waduh, kata saya. Saya agak ngeri di sana untuk masuk size yang gede ya. Akhirnya saya masuk cuma ya dikit lah. 15 lot, 20 lot. Akhirnya sekarang kemarin ditarik ya ke 5, sekarang 1000 di angka 1600. Ternyata nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Jadi harga rata-rata akumulasi bandar masa lalu dengan jadi lebih akurat harga rata-rata akumulasi bandar di sekarang gitu, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi kalau kita perlu tahu juga di harga rata-rata di 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu cuma sebagai gambaran untuk memperkuat conviction kita. Tapi lebih akurat harga rata-rata di saat-saat ini, 1 bulan ke belakang, 2 bulan, 3 bulan ke belakang itu lebih akurat. Nah dari sana saya belajar bahwa lebih akurat dari harga rata-rata bandar di sekitar 1 sampai 3 bulan ke belakang daripada menghitung tahun-tahun belakang. Itu intinya. Tapi tetap ya disclaimer tapi ini salah satu cara untuk kita masuk entry saham dengan harga yang tepat. Karena di saham itu adalah entry tepat, exitnya juga tepat. Itu yang membuat kita cuan kan ya. Tadinya saya ingin membuat 2 contoh ya, sama Pertamina Geothermal, cuma intinya sih sama aja. Intinya saya kemarin melihat PGO itu harga rata bandalnya di 1100. Kita ini aja lah. PGO 1120-an lah. Itu ini akhirnya saya masuk tuh di 1120 karena waktu kemarin ya saya emang nggak sabaran juga. Ditarik akhirnya ke 1135 karena
saya melihat 1140-nya bidnya, opernya sangat tebal. Ya akhirnya saya TP. Akhirnya kan saya menyesal juga kan, lihat ternyata ditariknya nggak hari itu. Hari ini baru ditarik up ke atas, dan ini pun masih ada potensi naik. Nah, di sini emang saya masih lemah di secara TP maksimal gitu. Kadang-kadang saya, kebanyakan kesalahan saya itu adalah baru cuan sedikit udah saya TP. Semodel saya kemarin PTBA itu koleksi sekitar, kalau dirupiahkan 10 juta. Akhirnya ada cuan, ngelihat cuan mas baru ratusan ribu, akhirnya saya TP di angka, ada variasi sih, ada yang 2.800, 2.900. Saya tidak menikmati TP di atas 3.000 ya. Akhirnya kembali lagi, mungkin segitu rezekinya ya. Tapi bisa kita perbaiki lagi bagaimana kita memaksimalkan TP. Banyak kesalahan saya juga, saya di Tugu saya udah baru cuan 500.000, sejuta udah saya TP. Itu pengalaman manisnya ya. Ketika saya di saham Pegas contohnya, ketika saya belum mengetahui harga rata-rata bandar, saya, waduh, Pegas dibawa turun nih ke 1.500. Akhirnya saya masuk, wah ternyata dibawa turun. Saya belum menghitung dulu, belum tahu ya harga rata-rata bandar bagaimana. Setelah saya mengetahui harga rata-rata bandar berapa, terus sekarang harganya di bawah rata-ratanya, dan saya entry, itu rata-rata cuan. Cuma emang nggak 100% juga. Bisa aja bandarnya lagi distribusi besar, itu masih bisa longsor ke bawah. Disclaimer on ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.